Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang ilmu kimia. Kita akan berkenalan dengan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu proses menetapkan fakta secara objektif melalui pengujian dan eksperimen. Karakteristik daripada metode ilmiah itu sendiri, yang pertama adalah eksperimental. Di sini, metode ilmiah mengkaji fakta yang diperoleh berdasarkan eksperimen dan hanya mempercayai hipotesis yang didukung oleh fakta yang relevan. Selanjutnya dapat direproduksi atau hasil yang diperoleh dapat diperoleh kembali dengan eksperimen yang sama. Selanjutnya yang ketiga bersifat sementara, artinya hasil yang diperoleh dapat diperdebatkan. Jika diketemukan bukti yang baru, maka hasil yang lama bisa digantikan dengan hasil yang baru. Selanjutnya objektif, didukung oleh data yang objektif, jadi tidak bias ya. Selanjutnya, karakter selanjutnya adalah terstruktur, bersifat sistematis dan terstruktur ya. Ini pada saat pengambilan pelakuan metode ilmiah ini harus terstruktur atau sistematis. Yang keenam kolektif, artinya data yang dikumpulkan dapat ditingkatkan dengan eksperimen yang baru. Berarti ini tidak hanya bergantung pada satu percobaan saja. Dan yang terakhir, rasional. Artinya penemuan yang didukung oleh pemikiran yang rasional dan logis. Selanjutnya, sebelum kita melakukan metode ini, sebelum kita melakukan penelitian ini, kita perlu memiliki sifat ilmiah. Sikap ilmiah yang pertama adalah rasa ingin tahu. Ya, ketika menghadapi suatu masalah, peneliti akan berusaha mengetahuinya secara rinci. Selanjutnya perlu bersikap kritis, yaitu tidak menarik kesimpulan tanpa bukti yang mendukung. Selanjutnya kita perlu objektif, yaitu melihat sesuatu sebagaimana adanya objek tersebut. Yang keempat tekun, bersungguh-sungguh dalam melakukan tahap-tahap metode ilmiah. Yang kelima terbuka. Nah, berarti ini bersedia mendengarkan pendapat orang lain ya, berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya menghargai karya orang lain. Perlu kita hargai, kita perlu akui karya orang lain sebagaimana karyanya. Dan yang terakhir, peka terhadap lingkungan. Memperhatikan peristiwa-peristiwa alam di sekitar kita. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah kita menemukan dan merumuskan masalah. Metode ilmiah diawali dengan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Dari pengamatan akan timbul rumusan masalah yang membatasi masalah yang akan kita teliti. Nah, pengamatan ini dibedakan menjadi pengamatan kualitatif atau panca indera, berarti bisa kita bilang misalnya terlihat atau dirasakan atau seperti mana. Kemudian untuk kuantitatif berarti ini yang kita ukur ya, ada alat ukurnya. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Nah, data yang kita kumpulkan adalah data yang berhubungan dengan rumusan masalah melalui berbagai literatur. Nah, literatur di sini berarti bisa berbentuk karya ilmiah atau wawancara ilmiah dan lain sebagainya. Bisa juga berbentuk buku, kemudian ada sumber saintifik lain. Kemudian yang ketiga, kita rumuskan hipotesa, yaitu dugaan awal jawaban terhadap rumusan masalah. Selanjutnya, kebenaran hipotesis ini perlu diuji melalui eksperimen. Ya, yang keempat, melakukan eksperimen. Pada saat melakukan eksperimen, perlu ditentukan beberapa variabel yang meliputi misalnya variabel kontrol, kemudian yang kedua variabel bebas, dan yang ketiga variabel terikat. Untuk variabel kontrol adalah variabel yang kita atur tetap selama penelitian. Kemudian untuk variabel bebas adalah variabel yang kita ubah-ubah nilainya, dan variabel terikat adalah variabel yang kita peroleh hasilnya dari penelitian. Selanjutnya kita tarik kesimpulan berdasarkan data eksperimen, dilanjutkan dengan analisis dan ditarik kesimpulan. Jika hasil sama dengan hipotesis, berarti hipotesis terbukti. Jika hasil tidak sama, berarti perlu dikaji ulang rumusan masalah dan hipotesis yang dibuat. Jadi diulang kembali ke langkah yang pertama ya.
Dan selanjutnya adalah mempublikasikan hasil. Jadi hasil yang diperoleh dipublikasikan dalam bentuk laporan ilmiah sehingga dapat diteliti kembali. Selain itu juga perlu dilakukan publikasi untuk mengkomunikasikan hasil yang diperoleh sehingga dapat diuji lebih lanjut. Nah, contoh penemuan menggunakan metode ilmiah, contohnya misalnya adalah penemuan struktur DNA. Kita lihat rumusan masalah di sini adalah komposisi kimia dan kegunaan DNA sebagai pembawa kinetik sudah diketahui, akan tetapi bagaimana struktur dan bentuk DNA masih belum diketahui. Kita kumpulkan data dulu. Pada saat pengumpulan data, maka diperlukan misalnya data komposisi kimianya, kemudian data struktur nukleotida, kemudian data kegunaan DNA, dan lain-lain. Selanjutnya hipotesisnya DNA memiliki bentuk double helix atau tangga berpilin. Ini hipotesis yang dilakukan para ilmuwan penemu daripada struktur DNA. Kemudian dilakukan eksperimen, digunakan sinar X. Kemudian setelah dilakukan percobaan dengan sinar X, diperoleh bentuk X. Dari sini, berdasarkan hasil difraksi sinar X-nya, disimpulkan bahwa DNA berbentuk double helix dan dipublikasikan hasilnya bahwa DNA berbentuk double helix. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.